Selamat datang lagi teman-teman di tutorial ekonomi teknik. Pada video ini kita bakal em, membahas contoh-contoh soal ya, yang simple aja. Yang penting teman-teman dapat sense untuk mengidentifikasi atau menganalisis dari data-data yang dimiliki gitu ya. Di video sebelumnya udah disampaikan review materi untuk chapter 7 dan 8 yang intinya kita bisa menghitung IRR atau ROR, juga menghitung em, MIRR ya, dan menggunakan semua instrumen itu untuk memilih alternatif yang harus diambil untuk suatu proyek. Gitu ya. Sini ada 6 soal, 3 soal dari chapter 7 dan 3 soal dari chapter 8. Untuk soal yang pertama, teman-teman bisa lihat sebuah perusahaan mengembangkan mesin, mempertimbangkan untuk membeli mesin seharga 800 juta. Diharapkan mesinnya dapat memberikan penghematan biaya bersih 250 juta tiap tahun selama 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, mesinnya tidak diperkirakan dia tidak punya nilai sisa. Kalau dia si perusahaan menetapkan MARR-nya adalah 15% per tahun, apakah investasinya layak diterima atau enggak? Yang paling penting kita buat adalah kita membuat cash flow, ya. Kita bikin cash flow yang mengandung. Jadi kan komponen cash flow itu dasarnya adalah biaya yang masuk dan biaya yang keluar. Teman-teman boleh kalau mungkin belum belum bisa nih ya untuk bikin cash flow secara langsung, teman-teman bisa di breakdown menjadi mana biaya masuk, mana yang keluar. Kayak gitu. Kemudian karena ini 5 tahun ya, berarti kita bakal gunakan periode analisisnya selama 5 tahun. Jadi kita bikin dari tahun ke 0 sampai tahun kelima. Kemudian kita identifikasi biaya masuknya. Biaya masuk adalah biaya yang diterima. Di tahun ke 0 harusnya nggak ada biaya yang masuk karena kita baru beli mesin. Biaya masuknya siapa? Ini yang 250 juta. Ini dikatakan kenapa bisa dianggap biaya masuk? Karena dia penghematan biaya. Ya, penghematan biaya kan dianggap biaya yang masuk. Maka dari tahun ke 1 sampai tahun ke 5 itu ada penghematan biaya sampai 250 juta setiap tahunnya. Dan biaya keluarnya kita bisa lihat kalau dari deskripsi soal itu cuma ada di biaya investasi awal 800 juta. Sehingga cash flow itu kan sebenarnya adalah summation. Ya, ini fungsinya adalah penjumlahan. Boleh pakai fungsi sum atau di jumlah manual juga boleh. Sehingga cash flow kita akan seperti ini. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Ini kebetulan untuk soal yang diambil memang sederhana aja ya. Untuk sederhana aja. Sehingga em, untuk bikin cash flow-nya sebenarnya apakah perlu di list mana biaya masuk, mana biaya keluar, silahkan aja ya. Tapi kalau udah ngerti bisa langsung bikin cash flow, yang masuk dianggap positif, yang keluar negatif, langsung dijumlahkan di sini, ya itu boleh-boleh aja gitu ya. Nah, kemudian setelah kita udah bikin satu cash flow, kayak begini, kita harus menentukan IRR-nya kan ya. Karena untuk menentukan kelayakan, itu kan ada beberapa cara. Bisa pakai NPW, ya, bisa pakai eh, annual annual cash flow. Itu udah dibahas di video-video sebelumnya, tapi pada chapter 78 ini kan dia fokus di menggunakan internal rate of return. Sehingga yang kita cari adalah itu, ya kita mencari nilai IRR-nya. IRR itu intinya ketika present worth benefit sama dengan cost. Ya, titik di mana titik impas itu terjadi. Bunganya berapa supaya impas antara cost ya yang keluar dengan yang masuk kayak gitu. Nah, kalau di Excel itu udah jadi ya. Di Excel ini udah jadi rumusnya eh sama dengan IRR, terus kita blok cash flow kita. Jadi dari E6, sorry, dari ini harusnya dari E5, ya sorry, dari E6 sampai ke E11. Ini langsung keluar 17%, ya. Atau kalau mau pakai koma silahkan diatur formattingnya 16,99 atau kalau mau dianggap 17% juga boleh. Maka kesimpulannya IRR kita lebih besar dari MARR sehingga investasinya layak diterima, ya. Kalau lebih kecil itu tidak layak diterima. Nah, kalau mau menghitung secara manual, ya hitung aja pakai formula ini, ya. Jadi, kita kan dasarnya kalau kita hitung manual,
present worth benefit itu kan harus sama dengan present worth-nya cost. Kayak gitu. Jadi, benefit adalah semua uang masuk. Ini uang masuk nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 uang masuk. Setiap uang masuk di tiap tahun, ini kan nilai A ya. Karena kan besarnya sama tiap tahun. Ini nilai A. Maka nilai A ini dikonversi ke nilai P. Berarti P sama dengan A dikali rumusnya ini ya. Nah, I-nya ini yang dicari sebenarnya sama kita. Ini kita nyari nilai I-nya ini berapa nih. Itu N-nya berapa N-nya? N-nya sesuaikan. Jadi kalau pada tahun ke-1 berarti N-nya 1, tahun kedua N-nya 2, tahun kelima berarti nanti N-nya 5. Kayak gitu. Jadi kita mengkonversi nilai A menjadi nilai P. Karena kita mau PW benefit. Kalau present worth-nya dari cost, ya berarti semua uang yang keluar. Dalam hal ini kalau kita list cuma ada satu jenis keluar di awal 800 juta. Gitu. Jadi PW cost-nya cuma minus 800 juta atau 800 juta gitu. Ya, ini dasarnya. Jadi kalau mau manual, yang benefit artinya yang semua uang masuk, ini dicari nilai PW-nya, PW tahun 1 berapa, 2, 3, sampai 5, dapat dijumlahkan semua, itulah present worth benefit. Ya, dengan cara mengkonversi nilai A menjadi nilai P, pakai rumus ini. Tapi kan masih ada faktor I, ini yang dicari memang. Nanti persamaan yang di sebelah kiri akan sama dengan yang di kanan, ya teman-teman bisa dapat nilai I-nya berapa. Harusnya 17% juga, kayak gitu. Ya. Jadi ya atau net pakai NPW juga boleh, net present worth. NPW itu kan udah dikurang cost berarti ya, kayak gitu. Ya mungkin teman-teman kalau mau hitung manual juga bisa. Berikutnya untuk soal kedua, em, kita lihat sebuah perusahaan logistik mau mengupgrade armadanya membandingkan dua jenis truk yang saling eksklusif. Jadi kita punya dua pilihan. Dengan MIRR perusahaan ada 12% per tahun, kita punya pilihan truk A dan truk B. Sama-sama umur pakainya 5 tahun, dianggap sama. Biaya awalnya ya, kalau truk A 400 juta, truk B 550 juta. Pendapatan bersih tahunan kalau pakai truk A sampai 120 juta, 660 juta kalau pakai truk B. Maka mana yang harus kita pilih? Kita harus bikin apa? Kita bikin cash flow dulu sendiri-sendiri. Ya, kita bikin cash flow baik untuk truk A dan truk B. Kita bikin cash flow, kita list mana biaya masuk, mana biaya keluar. Ini kalau kita masih mau pelan-pelan kayak begini. Ya, kita mana biaya masuk, mana biaya keluar. Kita bikin sepanjang periode analisis kita 5 tahun. Ya, kayak gitu. Sehingga biaya masuk kalau kita list dia cuma pendapatan yang tahunan itu, ya, baik di A maupun B gitu. Ataupun biaya keluar dia cuma ada di awal doang ketika dia harus beli truknya gitu. Sehingga cash flow kita adalah summation atau penjumlahan dari rentang itu. Kan begitu ya dasarnya cash flow. Nah, kalau kita udah punya dua dua perbandingan ya, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan namanya incremental analysis. Ya, incremental cash flow. Incremental itu artinya kan selisih ya. Ya, deltanya. Incremental cash flow. Jadi kita menghitung selisihnya. Selisih siapa? Selisih antara yang punya cost lebih mahal dikurang yang lebih murah. Jadi kalau kita buat akan seperti ini cash flow incrementalnya. Nah, siapa yang lebih mahal? Ya truk B. Dia investmentnya aja 550 juta. Kalau yang truk A dia 400 juta. Berarti kalau kita masukin formulanya adalah cash flow-nya B dikurang cash flow-nya A gitu. Dan ini terus untuk yang lainnya juga sama. Dapatlah kita serangkaian cash flow yang dia sudah sifatnya delta atau selisih incremental antara truk A dan truk B. Dari situ kita bisa hitung yang disebut dengan delta IRR. Sebenarnya sama aja ngitungnya kalau di Excel. Langsung aja berarti rumusnya IRR ya sama dengan IRR masukin range cash flow-nya dari C20 sampai kalau di sini C20 sampai C25. Maka akan keluar ya berapa RR, delta IRR itu 10%. Dan kita ambil kesimpulan, karena delta IRR-nya lebih kecil dari MIRR, MIRR kita 12% nih.
Kalau lebih kecil berarti yang harus diambil adalah alternatif yang lebih murah cash flow-nya, yang lebih murah biaya awalnya. Dalam hal ini adalah truk A. Tapi kalau delta IRR-nya lebih besar dari MIRR, misalnya kan MIRR 12%, dapatlah misalnya delta IRR-nya 12,5 atau 13%. Maka yang diambil yang harganya lebih mahal. Tapi kan ini lebih kecil ya nilai delta IRR-nya, maka yang diambil harga yang lebih murah yaitu truk A. Kayak gitu. Ini namanya incremental cash flow. Jadi dibuat cash flow dua-duanya, kemudian diselisihkan cash flow-nya, dihitung RR-nya, itu deltanya, untuk menentukan mana yang harus diambil. Ini nomor dua, kemudian kita lanjut ke soal nomor tiga. Eh, Sebuah proyek pertambangan, dia punya estimasi cash flow seperti berikut. Tahun ke nol, 1, dan 2. Di tahun ke nol cuma ada investasi awal 1 M. Kemudian tahun pertama dia dapat laba bersih 1,5 M. Tapi di tahun kedua dia harus merestorasi lingkungan. 600 juta misalnya. Kemudian perusahaan pakai suku bunga pinjaman 8% dan suku bunga investasi 12%. Jadi kita di sini menggunakan dua jenis bunga, bunga pinjaman dan bunga investasi. Ya, MIR-nya 10%. Yang mau kita hitung di sini adalah MIRR, Modified Internal Rate of Return. Maka kita bikin dulu nih, ya, tabel cash flow sederhana kita. Investasi awal ini tentu adalah pengeluaran semua, ya. Dalam ini ada 1 M. Pendapatan bersih cuma ada di tahun ke-1 dan Mas ada di tahun ketiga. Maka cash flow-nya kan adalah summation, adalah penjumlahan. Ya, di tahun ke-0 kita jumlah semua dan cuma dapat -1 M. Tahun kedua dapat 1,5. Tahun ketiga dapat 600 juta. Nah, kalau kita udah kayak begini di Excel tuh tinggal ngitung MIRR juga udah ada rumusnya di Excel. Ya, jadi MIRR itu rumusnya sama dengan MIRR dimasukin ini adalah em, range cash flow kita. Berarti dari F10 sampai F12. Ya. Kemudian masukin finance rate-nya 8%, masukin reinvest atau investasi rate 12%. Dapat kita MRR 5%. Itu kalau di Excel bisa langsung ya 5%. Dan kita bisa juga ambil langsung kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Karena MIRR kurang atau lebih kecil dari MIRR, maka proyek ditolak. Kayak gitu ya. Karena nggak mendatangkan keuntungan jadinya, karena MIRR-nya aja 10%. Minimal kita dapat untung harus di 10%. Nah, tapi kalau kita ngitungnya manual, teman-teman harus menghitung PV dan FV-nya. Gitu. Gimana menghitungnya? Ya pakai rumus yang awal kayak gini, ya. Formula yang dasar banget ya di awal. P sama dengan F kali 1 tambah I pangkat minus N. Ya. Mencari PV berarti kita mencari seluruh pengeluaran. Ya. Jadi semua biaya yang negatif itu ditarik ke tahun ke-0. Itu adalah caranya, menghitung MIRR. Ya, semua nilai apa namanya? Semua jenis kos ditarik ke tahun ke-0. Kalau semua jenis untung ya, benefit gitu ya, ditarik ke tahun terakhir. Karena kita cuma 2 tahun ya di sini analisisnya, nggak lama, nggak banyak-banyak. Nanti teman-teman bisa juga aplikasikan ke soal-soal yang lain. eh, Ketika misalnya waktu investasinya agak panjang, pokoknya kalau ada kos itu kan ditandai dengan cash flow negatif. Eh, es, ya semua yang negatif-negatif. Kayak gini, cash flow negatif minus 600 juta nih di tahun kedua. Maka ini ditarik ke tahun ke-0. Berarti dari nilai future value, kita mau dapat nilai present value. Kan gitu ya. Kita punya nilai F, karena 600 juta ini adalah nilai F. Kita mau ubah ke nilai P. Gitu. Kita mau dapat nilai P, maka rumusnya adalah F 600 juta dikali 1 tambah I pangkat minus N. Gitu. Dengan I-nya adalah karena dia cost, pakai yang financing rate 8%. Kalau kita lihat di rumus Excel-nya adalah ini. Jadi PV of expenses yang dikeluarkan biayanya adalah C10. C10 adalah investasi awal. Ini juga kan present value ya. Jadi
harus ditambah sama biaya investasi awal, present value, baru ditambah rumus PV. Pakai bunganya 8% selama 2 tahun, N-nya, kemudian diambil future value-nya adalah 600 juta. Karena di cash flow-nya ini udah ditulis minus 600, kita mau masukinnya dalam bentuk positif, yaitu 600 juta. Makanya dia tulisnya pakai minus lagi di sini, supaya minus ketemu minus jadi positif. Kayak gitu, sehingga kita akan dapat PV-nya segini. EV juga sama, berarti semua benefit. Kalau kita lihat di cash flow kita, benefit cuma ada di tahun pertama, 1 juta, 1,5 M. Ya, maka kita tarik mengubah nilai nilai P ini kan anggapan nilai P ya, ditarik menjadi nilai F. Ditarik jadi ke tahun kedua gitu. Berarti future value kita pakai bunganya bunga investasi kalau gitu 12% selama 1 tahun, karena cuma dari presentnya adalah tahun pertama dan final value-nya ada di tahun kedua, maka 1 tahun aja, terus diambil dari nilai presentnya adalah di 1,5 M tadi ya. Kayak gitu. Kita akan dapat segini. Sehingga di future value-nya di akhir tahun kedua itu setara dengan sekian, berapa tuh? 1,6 miliar. Gitu. Berarti gimana cara nyari nilai nilai MIRR-nya? Ya berarti mencari nilai I gitu ya. Cari nilai I, P-nya diketahui, F-nya diketahui, N-nya diketahui, maka cari nilai I-nya berapa. Gitu. Harusnya 5% juga, atau di antara 5%. Ini kan kalau dilihat komanya 5,33. Itu untuk soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya ini agak pakai grafik, cuma sebenarnya kita lihat nanti. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan dua mesin X dan Y untuk produksi baru. Umurnya 5 tahun, MARR 10% per tahun. Dengan rincian mesin X biaya awal sekian, mesinnya juga sama, dan ada manfaat tahunannya. Berarti kalau kita bikin cash flow-nya untuk keduanya, bukan. Pertama, pertanyaan A kan gambarkan grafik present worth versus suku bunga. Ya kita bikin aja berarti variasikan suku bunganya. Misalnya 0 sampai 25%. Ya, ini bebas nih divariasiin. Terus baru kita hitung PW untuk mesin X dan mesin mesin Y. Jadi ngitung present present value-nya, ya. Ingat, hitung present value adalah biaya awal ditambah net present value, ya, selama 5 tahun. Ini B11 berarti adalah bunganya, rate-nya kan NPV harus masukin rate-nya, bunganya 0%. Di kita kan variasinya bunga ya. Kemudian baru, karena 5 tahun berarti ada 5 nilai, tapi karena dia tiap tahun tiap tahun 75 juta ya, flat, jadi dimasukin 5 kali kayak gitu. Nah, kita akan dapat seperti itu, dan itu kita ulangin untuk sampai ke sini ya. Kemudian kita lihat juga untuk yang mesinnya juga kita lakukan hal yang sama. Dia pertama modal awal ditambah NPV baru ya, bunganya diambil, dan 5 kali pengulangan untuk manfaat tahunan karena besarnya sama semua. Dari sini baru kita plot. Pertama kita plot misalnya untuk mesin X dulu. Kalau kita plot hasilnya akan seperti ini kira-kira ya. Dia akan punya satu titik potong ya. Kemudian kalau untuk yang di Y itu juga kita bisa plot. Kira-kira kayak gini nanti hasilnya. Ya. Secara pola keduanya hampir mirip gitu ya. Secara pola keduanya hampir hampir mirip. Jadi kita nguploadnya antara present worth dengan suku bunganya gitu. Nah, yang B-nya tentukan titik persimpangan atau change over point di mana mesin dianggap sama baik. Gampangnya adalah ini sebenarnya nyari IRR ya, nyari IRR. Kita kan punya dua alternatif. Jadi ini udah dibahas nih di soal sebelumnya. Ini sama aja caranya. Kita bikin cash flow untuk kedua mesin ya, untuk mesin X dan mesin mesin Y. Biaya masuknya berapa? 75 juta kan, dia biaya manfaat tahunan, kemudian biaya keluarnya di awal cuma 200 juta. Maka cash flow-nya adalah summation-nya, penjumlahannya. Mesinnya dilakukan hal yang sama, maka yang kita lakukan adalah menghitung incrementalnya, menghitung deltanya, antara yang lebih tinggi dikurang yang lebih rendah. Yang lebih tinggi adalah si mesin Y. Jadi
cash flow mesin Y dikurang cash flow mesin X. Jadi dapatlah rangkaian cash flow seperti ini. Dari sini tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung delta IRR-nya yaitu 15%. Menghitung delta IRR ini langsung aja IRR sama dengan IRR dari range cash flow kita di sini. Ya, syaratnya cash flow-nya sudah dalam bentuk incremental cash flow gitu. Baru yang ketiga, kalau diminta buatkan tabel pilihan, ya udah diuraikan aja secara analisis. Tabel pilihannya kayak apa ya? Kalau MARR kita karena kan IRR kita 15%. Artinya kalau MARR-nya kurang dari 15%, berarti ini analisisnya adalah investasi tambahan untuk mesin Y ini worth it karena returnnya akan lebih tinggi daripada modalnya. Sehingga mendingan pilih mesin Y artinya yang lebih mahal. Kalau MARR-nya lebih besar dari 15%, lebih besar daripada IRR kita, maka mendingan pilih yang mesin X aja yang lebih murah. Kan tadi udah dibahas juga ya. Sehingga kalau kita punya 15% IRR kita, dan itu lebih gede daripada MARR perusahaan yang cuma 10% per tahun, maka lebih baik kita ambil yang lebih mahal, yaitu mesin Y. Kayak gitu. Ini pengulangan aja, udah dikerjain juga. Kita lihat untuk soal nomor 5 ini juga sama. Tapi kali ini kita punya 3 alternatif pilihan. Misalnya, eh sebuah kota ingin membangun fasilitas publik, mempertimbangkan 3 lokasi A, B, C. Di masing-masing ada biaya awal dan manfaat tahunan. Ini pembiayaannya disederhanakan ya. Nanti kalau teman-teman kerjakan soal dengan cash flow yang lebih rumit ya dibuat aja cash flow-nya. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita urutkan nih tiap alternatif dari cost yang paling murah. Di sini udah diurutkan ya. 3M, 5M, sama 6M. Ya, jadi diurutkan dari paling murah dulu. Baru kita hitung cash flow untuk yang paling murah ini. Jadi yang paling murah dulu yang kita kerjain. Jadi kita tinjau untuk lokasi A dari tahun ke-0 kan 20 tahun ya umur proyeknya. Jadi tahun ke-0 sampai tahun ke-20 cash flow-nya ini aku nggak nulis lagi ya biaya masuk keluarnya. Langsung aja cash flow di tahun ke-0 cuma ada biaya keluar 3M, sisanya adalah biaya manfaat 350 juta tiap tahun gitu. Setelah kita dapat ini kita hitung aja IRR-nya berapa. IRR dari si A. Kalau kita hitung kita akan dapat dengan rumus IRR ya. eh Sama dengan IRR kemudian kita blok sepanjang cash flow 20 tahun gitu. Kita dapat IRR 10%. Karena IRR si lokasi A itu sudah lebih besar daripada MARR, berarti sementara kita pilihlah lokasi A ini. Gitu. Jadi dari 3 alternatif, karena kita udah punya IRR A yang lebih gede dari MARR, sementara kita ambil A lah yang sebagai alternatif pilihan. Tapi kalau ke depannya misalnya, dapat IRR-nya lebih kecil dari MARR, maka alternatif yang ini yang sedang kita tinjau itu kita tolak. Kalau bahasa buku adalah kita do nothing, kita nggak melakukan apa-apa, kita nggak bangun lokasi A gitu. Betulan ini sudah lebih besar sehingga dipilih A untuk sementara. Nextnya adalah kita membandingkan antara A dan B kalau gitu. Ya, kalau misalnya A tadi dia ditolak dari awal udah ditolak nih, kita langsung meninjau lokasi B sendiri. Tapi kebetulan A ini lolos seleksi, maka kita bandingin A sama B sekarang. Ya, jadi kita tinjau A dan B, maka kita buat dulu cash flow antara A dan B juga. B-nya juga kita bikin cash flow-nya kayak gini, sama. Awalnya cuma ada pengeluaran 5M, kemudian manfaat tahunan 650 juta. Dari situ kita bikin apa? Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita bikin incremental cash flow. Karena kita mau membandingkan dua pilihan. Ya, jadi kita bandingin antara A dan B, maka kita kurangin cash flow yang lebih tinggi adalah B, dikurang cash flow yang lebih rendah yaitu A. Ya, dari hasil cash flow yang kayak begini, kita akan menghitung berapa delta IRR-nya. Dengan rumus IRR yang biasa kita pakai, ya, maka dapat IRR 14%. Karena deltanya lebih gede lagi dari MARR, MARR kita 10%. Berapa MARR-nya? 8%. MARR 8%. Ini lebih besar, maka kita pilih yang lebih mahal. Kan gitu aturannya. Karena delta IRR lebih besar, maka dipilih yang lebih mahal. Dalam ini adalah lokasi B. Karena lokasi B yang lolos, maka kita bandingkan lokasi B dengan lokasi C. Gitu. Tapi kalau lokasi misalnya yang lolos ada lokasi A, ya lokasi berarti kita bandingin A sama C. Gitu. Jadi membandingkannya harus satu-satu. Sekarang kita bandingin antara B dan C berarti. Lagi-lagi kita bikin, yang belum kita bikin adalah cash flow dari si C-nya. Ini adalah cash flow si C, kemudian kita bikin incremental cash flow untuk B dan C.
Jadi selisih antara B dan C. Yang lebih mahal siapa? Ya yang C-nya. Berarti cash flow-nya C dikurang cash flow-nya B yang ini. Gitu. Kita akan dapat seperti ini sehingga kita akan punya 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 kesimpulan ya. Kita punya kesimpulan karena IRR-nya sampai 12% dan ini lebih besar lagi dari MIRR yang cuma 8%, maka dipilihnya adalah lokasi yang lebih mahal, yaitu lokasi C. Sehingga kesimpulan akhirnya ya yang dipilih untuk jadi lokasi pembangunan adalah lokasi C. Jadi membandingkannya harus satu-satu dan dilihat incremental analisisnya, incremental rate of return satu-satu kayak gitu. Bikin cash flow, kurangin, cari IRR gitu. Ini soal nomor 5, kemudian soal nomor 6 kita lihat juga. Ini soal pengulangan dari soal nomor 3 ya, sama intinya kita punya cash flow tahun ke-0 segini, tahun ke-1 segini, tahun kedua segini dengan 3 komponen biaya. Intinya adalah kita bikin cash flow-nya ya secara lengkap. Ini kan baru breakdown per biaya ya per tahunnya. Cash flow-nya berarti kita summation aja. Berarti tahun pertama, tahun ke-0 dia keluar 500 juta untuk riset awal, tahun ke-1 dia dapat lisensi 900 juta, dia uang masuk, tahun kedua dia keluar untuk gugatan hukum. Misalnya ada gugatan hukum. Yang perlu diperhatikan adalah seperti soal nomor 3, kapan kita pakai MIRR, Modified Internal Rate of Return, ketika kita punya dua kali ketika kita mendapatkan cash flow kita berganti tanda. Ya, misalnya dari negatif terus positif, itu nggak ada masalah tuh kalau kayak gitu. Kayak soal-soal yang lain nih, nomor 5 misalnya. Negatif jadi positif aja. Ini enak nih, IRR-nya langsung jebret jadi IRR gitu. Tapi kalau cash flow-nya berubah, habis negatif positif, habis positif negatif lagi. Ntar mungkin ada negatif positif lagi dan seterusnya. Kan realnya begitu ya, cash flow kita ada pasti ada naik turun lah. Kadang uang itu nggak selalu masuk, kadang ada juga negatif-negatifnya. Itu kita pakai yang IRR modified, jadinya MIRR, itu modified IRR. Karena ada pergantian tanda. Cara melakukannya kita harus menyiapkan dua suku bunga, financing rate, biaya untuk biaya modal, dan reinvestment. Dan biasanya yang biaya bunga investasi lebih gede daripada bunga finance rate. Ya, kita udah bikin cash flow-nya. Tadi udah disampaikan juga bahwa untuk menghitung MIRR ini cukup sederhana. Di Excel udah ada rumusnya. Sama dengan MIRR, di blok aja cash flow kita F11 sampai F13. Ya ini. Kemudian dimasukin ini adalah finance rate, bunga finance, bunga modal 10% dan bunga investasi 15%. Dapatlah IRR kita atau modified IRR kita adalah 9%. Ya kalau kita tarik kesimpulan, MIRR kita kurang dari MIRR. Berarti proyeknya ditolak kan gitu ya. Jadi modified internet supaya kenapa dimodif? Karena cash flow-nya nggak bagus. Cash flow-nya naik turun. Perlu dimodifikasi. Tapi kalau kita menghitung manual, tadi udah disampaikan juga, kita harus hitung PV-nya dan FV-nya. PV-nya adalah semua jenis cost tadi mana? Nah ini ya. Semua jenis cost ditarik ke tahun ke-0 dan semua jenis benefit ditarik ke tahun terakhir. Di sini kita punya kita punya dua jenis cost di tahun ke-0 dan di tahun kedua. Yang perlu ditarik yang mana? Yang tahun kedua aja ya. Nanti di tahun ke-0 tinggal dijumlah. Jadi kayak gini. C11 ya cash flow di tahun ke-0 ditambah PV dari nilai minus 450 juta gitu. 450 jutanya kita positifin ya karena kita mau tahu 450 juta itu di present berapa nilainya. Kayak gitu. Masukin bunganya pakai bunga bunga modal karena dia kan cost ya. Cost itu kan modal. Selama 2 tahun N-nya, N per ya 2 tahun, maka kita dapat PV expenses-nya seperti itu. Kemudian kita menghitung juga untuk FV-nya ada semua jenis benefit. Benefit kita cuma ada di tahun satu sampai dari tahun ke-1 kita mau tarik ke tahun kedua. Jadi 900 juta ini kalau di tahun depanin dengan bunga 15% berapa? Ya ini 1 M, hampir 1 M gitu ya. Nah, jadi yang dipakai adalah rumus future value justru. Karena kita mau tarik ke depan, ke tahun terakhir. Dengan bunga investasi 15%. Waktunya cuma 1 tahun, karena dari tahun 1 ke tahun kedua, nggak perlu dari
Tak nggak jangan dua. Kalau dua berarti dari tahun ke nol. Padahal tahun ke nol kita nggak ada pemasukan. Gitu ya. Kemudian kalau udah dapat PV-nya dan FV-nya kita cuma punya dua nilai, maka mencari nilai I, RR, masukin ke formula yang paling kuno ini ya. P sama dengan F 1 tambah I pangkat minus N. P-nya min 87 juta, 871 juta, kemudian F-nya adalah 1 M, I-nya dicari dan N-nya adalah 2 tahun. N-nya 2 gitu. Nanti dapat I-nya berapa? Harusnya ya sekitar 9%. Tapi MARR perusahaan adalah 12%. Karena kita dapatnya 9%, maka proyek harus ditolak karena tidak mendapat atau tidak mencapai em, nilai minimum yang harus keuntungan yang harus didapatkan. Itu ya teman-teman untuk tutorial kita eh, chapter 7 dan 8. Habis ini kalian UTS. Paling untuk teman-teman kalau mau lihat lagi videonya untuk cara-cara pengerjaan soal ya. Ya, silakan ditonton lagi. Untuk UTS, paling nanti karena teman-teman take home juga UTS-nya, nggak perlu ada pertemuan atau tutorial langsung ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti boleh hubungi aku aja. Oke, selamat belajar. Semoga hasil memuaskan teman-teman.